Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami sampai pada hari ini. Begitu banyak hal-hal yang telah kami lewati, hari-hari yang telah berlalu, sampai hari ini kami merasakan penyertaan-Mu tetap ada dan bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami akan terus belajar di dalam firman-Mu untuk dapat melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar melalui firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengertinya dengan baik dan ajari kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 16 Agustus 2024 tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 15. Dalam bahasa Batak, Sada Kronika 20 Sia ayat 15. Demikianlah dikatakan. Ai halak dagang dohami di adopan ni bohim, jala halak pangisua. Suang songon saluhut opunami. Tudusun halinu sabingdo ari-ari nami di atas tanaon, jaladang adong sihirimon. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai raja yang besar, kaya raya, terkenal, punya kuasa, Daud bisa mendirikan bait Allah. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, Daud tidak diperkenankan untuk membangunnya. Tetapi kepada keturunannya lah, yaitu Salomo, Allah berkenan. Sekalipun demikian, ini tidak mengurangi sukacita dan rasa syukur Daud kepada Allah. Segalanya telah dia punya. Semua persiapan untuk proses pembangunan itu pun sudah ada. Dan satu hal yang disyukuri oleh Daud, bahwasanya bangsanya pun, rakyatnya dengan penuh sukacita, dengan rela memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan juga sebagai tanggung jawab sebagai rakyat, mereka pun memberikannya kepada raja dengan penuh sukacita. Inilah yang membuat Daud sungguh-sungguh bersyukur. Sehingga di awal dari perikop kita, di dalam pasal 10, 11, dan 12, Daud memuji Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Ini adalah suatu pengakuan yang benar-benar didorong rasa pengenalan yang dalam akan Tuhan.
Daud tahu betapa Allah yang dia sembah, Allah yang dia puji adalah Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang mempunyai segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengaku kebesaran Allah dan kemahakuasaannya? Atau kita malah sebaliknya, merasa kejayaan, kehormatan, kekayaan yang kita punya adalah karena hasil usaha kita? Saudara, jika kita memiliki semuanya, kita harus menyadari sebagaimana Daud mengakui bahwasanya semua itu adalah kepunyaan Tuhan yang diperkenankan untuk kita pakai, untuk kita miliki di tengah-tengah kehidupan. Dalam renungan kita pada hari ini, Daud mengaku bahwasanya dia seperti orang asing. Dia pendatang sama seperti nenek moyangnya. Mengapa demikian? Karena memang hidup kita di bumi ini adalah hanya persinggahan. Persinggahan sementara yang satu waktu akan kita tinggalkan. Dan kita harus kembali ke tempat kita dari mana kita berasal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pengakuan Daud ini, hendaklah demikian pengakuan kita akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Dan sebagaimana rendahnya hati Daud di hadapan Tuhan, demikianlah kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapannya. Kiranya janganlah ada di antara kita yang menganggap hidupnya akan selama-lamanya di bumi ini. Sebagaimana dikatakan kembali di dalam renungan kita, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Artinya apa? Bayang-bayang itu akan sirna, bayang-bayang itu akan hilang seiring perjalanannya waktu. Seperti siang hari, ketika ada matahari, maka bayang-bayang kita akan terlihat. Lalu ketika matahari itu berlalu, maka bayang itu pun segera hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya hidup kita di bumi ini akan segera berlalu. Tidak ada yang abadi. Sama seperti judul yang saya berikan dalam perikop ini, manusia seperti uap, sebentar ada, lalu segera hilang. Artinya, marilah ketika kita masih ada, kita mengakui kebesaran Allah dan terus memuji Dia. Dan ketika saatnya kita tidak ada lagi di bumi ini, nama Tuhan sudah kita permuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah mengenal diri dengan baik, dan di dalam pengenalan diri, sehingga kita semakin merendahkan hidup kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah Dia yang maha besar, yang maha kuasa, yang terus ditinggikan. Dan marilah meletakkan hidupmu, menyampaikan seluruh harapan-harapan dan doamu kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang tidak dapat diberikan jika Dia berkenan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Setiap hari kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk semakin mengenal Engkau secara pribadi di dalam hidup kami. Tanpa kebaikan-Mu, tanpa kemurahan-Mu, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak akan ada sampai hari ini. Kami tidak bisa menikmati kehidupan kami. Tuhan, ajarilah kami untuk semakin mengenal-Mu secara pribadi, lebih dalam lagi, sehingga tidak ada satupun di dunia ini yang membuat kami bermegah. Tidak ada satupun yang kami miliki membuat kami tidak mengandalkan Engkau, membuat kami melupakan Engkau. Tapi kiranya Tuhan, dengan segala sesuatu yang ada pada kami, dengan segala sesuatu yang terjadi dalam diri kami, membuat kami semakin mencintai Tuhan dan semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami tahu hidup kami tidaklah selamanya, tidaklah kekal, tetapi bersama Tuhan kami akan mendapatkan kekekalan. Oleh sebab itu, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami di hari-hari yang telah kami lalui. Jagalah kami senantiasa, Engkaulah yang memelihara, sehingga kami dimampukan menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa,
Kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.